Kita bersyukur karena boleh bersama-sama dengan teman-teman kita untuk merayakan Chinese New Year dan Valentine's Day. Kami atas nama guru-guru SD Kristen Baptis dan pengurus yayasan lengkap mengucapkan Xi Yan Guade Gong Xi Fa Cai. Mari anak-anak, kita bersama-sama akan bersyukur karena di tahun baru ini berkat dan rezeki akan melimpah atas kita. Kita akan bersama berdoa, anak-anak akan melipat tangan, menutup mata, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, bersyukur atas segala berkat kemurahan-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih, dan berdoa. Amin. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan dua pujian dengan berturut-turut. Yang pertama KASIH dan yang kedua adalah Kasih Engkau dengan Kasih Tuhan. Anak-anak bisa mengikuti gerakan dari Bu Yuni dan juga Bu Ima. Mari dengan penuh semangat kita pujikan bersama. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dulu dengan pujian Kasih dari Surga. Siapkan hatimu dengan baik, buka telinga, buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi.
Mari kita ambil sikap doa yang terbaik. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati, pikiran, dan pendengaran kami, agar kami tidak sia-sia di saat kami mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya terus diberikan hikmat sehingga mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, anak-anak sedang mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sedang memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan Wid kita baca firman Tuhan yang diambil 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Ya, nanti Wid ambil sedikit-sedikit ya. Anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 bisa membaca seluruhnya. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia mempersembahkan korban. Hanya ia masih mempersembahkan korban, sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahmu, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari itu. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, di sini diceritakan bahwa Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Nah, karena Raja Daud itu sudah tua, makanya kerajaan ini diserahkan kepada anaknya. Nah,
Raja Daud waktu memimpin di pemerintahan ini, dia itu sangat taat kepada Tuhan. Dia itu selalu berbuat jujur, berbuat yang baik kepada Tuhan. Meskipun dia belum punya tempat ibadah, belum punya rumah ibadah, tapi Raja Daud ini sangat menurut firman Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu firman Tuhan. Nah, di situ Raja Salomo mengikuti jejak ayahnya, yaitu Raja Daud. Dia memimpin kerajaan dengan dia mengikuti ayahnya. Dia menurut firman Tuhan, dia menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, yaitu dia berbuat jujur, dia berbuat baik, dia dalam memerintahkan, dia itu masih sangat muda, belum berpengalaman. Dan pada waktu malam hari, Tuhan itu berbicara di dalam mimpinya Raja Salomo ini. Dia berbicara kepada Salomo, mintalah apa yang kamu minta, akan kuberi. Tapi Raja Salomo ini berkata, aku ini Tuhan yang ngutus saya untuk memimpin kerajaan yang besar ini, rakyat yang banyak ini, untuk menjadi pemimpin. Saya ini belum berpengalaman, saya ini masih muda. Makanya Raja Salomo meminta supaya Tuhan memberikan hati yang menimbang, yang jahat dan yang baik, supaya dia bisa memimpin kerajaannya. Nah, di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, oleh karena engkau telah meminta hal demikian. Yang diminta tadi Raja Salomo itu meminta hati yang menimbang, hati yang menimbang, hati yang bisa membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Nah, maka sesungguhnya ayat 12, maka sesungguhnya aku itu Tuhan akan melakukan sesuai permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Nah, akhirnya Tuhan itu menjawab doa Raja Salomo ini, memberikan hati yang penuh pengertian, penuh hikmat. Nah, karena Raja Salomo itu tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tidak meminta nyawa musuhnya, tapi Tuhan itu memberikan apa yang diminta Raja Salomo, hati yang menimbang, itu hati yang penuh hikmat, hati yang penuh pengertian. Dan Tuhan itu menambahkan apa yang tidak Raja Salomo minta, yaitu diberi umur panjang, diberi kesejahteraan, diberi kekayaan. Nah, seperti anak-anak juga seperti itu. Kita belajar bersama-sama kalau kita meminta kepada Tuhan dan kita minta hikmat. Anak-anak kan masih sekolah ya, masih SD, masih panjang perjalanannya. Nah, anak-anak berdoa sama Tuhan, berikan hikmat dan pengertian. Tuhan akan menjawab doa anak-anak. Nah, meskipun sekarang di masa pandemi ini kita sekolahnya tidak tatap muka, kita melalui daring, tapi kita selalu minta sama Tuhan, berikan kami
hikmat dan pengertian di dalam kami menjalankan kegiatan belajar. Di kami pada saat ini kami masih anak-anak, berikan hati yang bijaksana, berikan kami hikmat dan pengertian supaya Tuhan itu yang disenangkan. Kalau anak-anak meminta, itu minta apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, begitulah firman Tuhan yang kita sampaikan pada hari ini. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita selalu memuji-muji Tuhan. Kita selalu mengucap syukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah yang kita lakukan kepada Tuhan, supaya kita selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Kita selalu berdoa untuk kita selalu minta hikmat dan pengertian. Shalom, Tuhan Yesus. Mari anak-anak sekalian, kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian. Mari kita naikkan doa syafaat bersama. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucapkan puji syukur kepadamu. Kami bersyukur karena pagi ini kami bersama teman-teman kami, guru-guru kami, boleh merayakan ibadah Valentin, boleh bersama merayakan ibadah Imlek, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami boleh lebih mengasihi orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan guru-guru kami semua. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus berdoa Tuhan saat ini untuk pandemi COVID-19. Kami terus berdoa jikalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan kami berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Kami terus berdoa buat sekolah kami, Tuhan memberkati Yayasan Pendidikan Kristen Baptis. Tuhan terus tambahkan anak-anak yang akan sekolah di tempat kami. Tuhan memberkati seluruh guru dan karyawan di tempat kami. Kami terus berdoa Tuhan melindungi dan menjagai kami semua, menjauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.